Apa salahnya sih merayakan Natal di dalam rumah? Oh, alasannya karena itu ribut, mengganggu ketentraman warga sekitar. Lah, orang Islam sendiri banyak yang membuat acara, kegiatan, mengundang artis, membuat acara 3 hari 3 malam. Sebagai umat beragama harus mentoleransi, menghargai dan menghormati agama lainnya. Masalah sah atau tidaknya ibadah mereka itu biar menjadi urusan mereka dengan Tuhannya. Setahu saya, karena saya punya tetangga, ibadah itu mereka sudah suka juga ngelakuin di rumah. Ada kebaktiannya, sama halnya dengan kita muslim, Pak. Terkadang kita ada pengajian di rumah. Ayo dong kita belajar lagi, gimana sih maksud toleransi itu? Kalau kamu memang paham tentang lakum dinukum waliyadin, kamu pasti tidak akan setuju dengan tindakan seperti ini. Saudara kita yang Kristen cuma mau ibadah. Terima kasih untuk 10 orang saudara kami muslim yang sangat toleran dengan orang Kristen. Saudara dikasihi Tuhan, ulasan ini sangat penting dan menarik. Oleh karena itu saya berharap dan mendorong Bapak Ibu Saudara untuk berkenan menonton sampai tuntas. Pertama-tama kita akan menyimak, menyaksikan dan mendengarkan pernyataan yang begitu tulus, didasari dengan kasih yang mendalam dari 10 orang saudara kita muslim yang mana mereka sangat menghargai keperbedaan yang ada kepada kami orang-orang Kristen. Ini dia. Apa salahnya sih merayakan Natal di dalam rumah? Oh, alasannya karena itu ribut, mengganggu ketentraman warga sekitar. Lah, orang Islam sendiri banyak yang membuat acara, kegiatan, mengundang artis, membuat acara 3 hari 3 malam, dangdutan, musik. Apa kalian tidak pernah memikirkan bagaimana orang-orang Nasrani? Apa kalian tidak memikirkan orang-orang yang beragama selain Islam? Mungkin mereka pun risih. Tapi alasan kita sebagai orang Islam kan ini tidak setiap hari. Ya sama, acara kegiatan mereka pun tidak setiap hari. Natalan pun setahun sekali. Di mana toleransi kita sebagai agama Islam? Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjunjung akhlak sebagai puncak dakwah yang tertinggi terhadap agama yang bukan Islam. Sebagai saran dari saya, kita sebagai umat beragama harus mentoleransi, menghargai dan menghormati agama lainnya. Masalah sah atau tidaknya ibadah mereka itu biar menjadi urusan mereka dengan Tuhannya. Kita sebagai umat muslim juga tidak beribadah di masjid saja. Kita kadang beribadah di rumah ataupun di lapangan apabila kita merayakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Apakah menurut Anda itu tidak sah? Ini pelajaran untuk kita semua agar tidak terjadi peperangan antara suku dan agama. Izin sedikit ya Pak, ada kata-kata Bapak tadi yang namanya Nasrani itu ibadahnya harus di gereja. Setahu saya, karena saya punya tetangga, ibadah itu mereka sudah suka juga ngelakuin di rumah. Ada kebaktiannya, sama halnya dengan kita muslim, Pak. Terkadang kita ada pengajian di rumah, kajian-kajian Islami di rumah. Kadang kita ada sholat tarawih bersama di rumah pada saat buka bersama. Ya semuanya lah, kita ibadah itu bisa di mana aja. Tidak harus di tempat ibadah, tidak harus di masjid, tidak harus di gereja. Yang ya seperti itu Pak. Jadi mohon toleransi agamanya Pak. Terima kasih. Ya Allah ya Rabb. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, ayo dong kita belajar lagi, gimana sih maksud toleransi itu. Kemarin saya bahas masalah orang yang mengucapkan selamat Natal itu maka keluar dari akidah, keluar dari Islam.
Nah, sekarang ini orang yang mau ibadah jangan dilarang-larang, walaupun mereka umat di luar Islam dan Muslim, jangan dilarang-larang. Ayo kita belajar lagi apa sih bentuk toleransi lakum dinukum waliyadin yang kita tahu, yang kita maksud, apalagi orang Islam. Kita teman-teman umat Islam ini seharusnya itu terkenal dengan antusiasnya, terkenal dengan toleransinya. Jangan kita intoleran. Biar orang berkata apa umat Islam itu intoleran dan segala macam. Yang penting kita di lapangan faktanya kita tuh tidaklah intoleran. Nah, perkara orang ibadah, saya sebagai umat Islam, nih bayangin ketika kita lagi merayakan hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri, sampai nutup-nutup jalan, sampai di lapangan dan sebagainya, tiba-tiba ada yang larang kita ngamuk nggak sebagai orang Islam? Kita ngamuk. Sakit hati nggak? Kita sakit hati. Kita marah teman-teman. Maka saya himbau kepada teman-teman, apalagi umat Islam, tolong dong toleransi kita kepada walaupun umat non Muslim, ya kita tetap jaga tali silaturahmi kita kepada mereka. Ingat, lakum dinukum waliyadin. Agama mereka, agama kita. Kita nggak mau agama kita, ibadah kita dilarang-larang, ya. Begitu juga mereka, teman-teman. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Malu gue. Kirain orang-orang kayak gini tuh udah musnah. Kirain pemikiran-pemikiran kayak gini tuh udah nggak ada. Kalau kamu memang paham tentang lakum dinukum waliyadin, kamu pasti tidak akan setuju dengan tindakan seperti ini. Saudara kita yang Kristen cuma mau ibadah di hari Minggu yang bertepatan dengan hari Natal tanggal 25 Desember. Kasian, langsung ditegur, langsung diusir, dipermasalahkan, padahal ibadahnya cuma 4 jam. Nah, ini aku nggak tahu ini siapa, yang jelas ada di situ, ada di kejadian itu, dan beliau bilang, orang Kristen itu kan ibadahnya harus di gereja, ya kan? Kalau nggak di gereja kan nggak sah. Dia bilang begitu. Bapak, punten ya. Yang tahu sah atau tidaknya ibadah seseorang, ya umat tertentu, itu hanya dia dengan Tuhannya. Sama seperti kita. Yang menentukan sah atau tidaknya kita beribadah, sholat sekalipun gitu ya, itu cuma Allah, Pak. Cuma Tuhan kita. Jadi sebaiknya kita jangan sotoy soal sah atau enggaknya. Bayangin kalau misalnya posisinya itu dibalik. Islam jadi minoritas, kita nih minoritas, dan tinggal di tempat mereka yang mayoritas Kristen. Misalnya, ingat, kita banyak loh ibadah yang dilakukan di rumah. Perempuan kalau sholat gak wajib ke masjid, bisa di rumah. Orang sakit, orang tua yang sudah jompo, janda-janda yang sedang dalam masa idah, tahlilan, syukuran, akikahan, maulid Nabi, baca Quran juga di rumah. Kalau kita dilarang sama mereka ibadah di rumah, gimana? Enak gak rasanya? Jelas enggak enak kan? Kalau mereka tidak ada maksud lain selain hanya ibadah, kenapa kita harus ganggu? Toh kalaupun kita diganggu juga kita gak mau kan? Ayo generasi milenial, Gen Z dan yang lainnya, yuk kita berhentikan sikap intoleransi tersebut. Ya, di kita, berhenti di kita aja. Tumbuhkan toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi sebuah insiden tindakan intimidasi upaya pembubaran yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap orang-orang yang sedang merayakan Natal. Kronologisnya adalah perayaan Natalnya dilaksanakan di rumah orang yang merayakan tersebut. Namun ada beberapa warga yang tidak terima dan berusaha membubarkan. Walaupun pihak kepolisian melalui Pak Kapolres sudah mengklarifikasi bahwa ibadah Natalnya berjalan lancar dan dikawal sampai selesai. Tapi bukan itu poinnya. Yang mau saya tekankan berarti terbukti, berarti nyata bahwa di Kabupaten Bogor angka intoleransi masih sangat tinggi. Kenapa? Karena di video, nanti saya upload videonya, si bapak-bapak
yang ikut dalam upaya pembubaran ibadah Natal di rumah seorang tersebut itu mengatakan bahwasanya ibadah yang sahnya orang Kristen ya di gereja. Kalau nggak di gereja berarti nggak sah. Pertanyaan saya, sejak kapan Islam ini mempelajari sah dan tidak sahnya ibadah orang yang memiliki agama lain di luar Islam? Ini sudah bentuk daripada pelencengan terhadap nilai-nilai keislaman itu sendiri. Kembali, saya sebutkan sebuah historis, saya sebutkan sebuah dalil, bahwasanya dulu Rasulullah pernah membiarkan kepada umat non-muslim memakai Masjid Nabawi sebagai tempat untuk melakukan kebaktian atau ibadah. Lah ini, orang Kristen ya, atau orang Katolik, saya nggak tahu ini perayaan Natalnya, dia tidak minta tempat, dia tidak minta makan, dia tidak minta sumbangsi, dan dia tidak minta untuk untuk minta bantuan lah dari warga sekitar. Tapi kok dibubarkan, tapi kok diintimidasi, ada apa gitu loh. Kita ini berdiri atas dasar Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar fondasi kita bersatu sesama umat manusia di Indonesia. Agama boleh beda, tapi jangan kemudian kita merasa paling dekat dengan Tuhan, kita ini merasa paling superior dengan agama kita, karena hari ini kita sedang berada dalam satu negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menjunjung tinggi toleransi dan keberagaman. Jadi teman-teman, saya mau katakan, kita ini adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan yang sama walaupun agama kita berbeda. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak nyangka video saya kemarin benar-benar rame dan banyak komentar-komentar positif. Tapi ada salah satu seorang bapak yang mengatakan, ngapain sih lo ngurusin agama orang lain? Maaf ya Pak, saya punya prinsip, bagiku agamaku dan bagimu adalah agamamu. Dan saya tidak pernah untuk agama lain itu saya mencela, saya mencemooh, karena pribadi saya di kota saya pada saat sholat Jumat di hari Jumat itu jalan ditutup, dan untuk agama lain itu benar-benar menghormati, mereka tidak keluar rumah, tidak beraktivitas. Begitu pula pada saat maghrib, begitu azan maghrib berkumandang, tetangga-tetangga di sebelah saya tetap langsung kunci pintu dan tidak ada suara. Begitulah indahnya toleransi, saling memahami Pak, bukan mengurusi agama orang lain. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, saya izin stage ya video ini karena saya ingin berkomentar sedikit tentang video ini. Terima kasih. Terkhusus kepada Bapak tadi, ya, Bapak tadi kan mengatakan bahwa tidak sah kalau misalnya tidak berdoa di gereja. Pak, saya mau tanya kepada Bapak ya, sejak kapan Bapak mengetahui agama lain berdoa sah atau tidak sah di dalam hal ini? Emang standar sah atau tidak sah di dalam hal ini untuk agama lain itu seperti apa berdoanya Pak? Saya mau tanya nih Pak, sebenarnya Bapak itu keberatan apa sih sebenarnya Pak ya? Mereka kan sudah menyebutkan mereka ibadah hanya 4 jam saja, 4 jam saja. Kenapa kok Bapak itu kok keberatan? Padahal kan nggak tiap hari nih, konteksnya ya, secara konteks tidak setiap hari beribadahnya di situ, hanya 4 jam. Kenapa harus ribut-ribut seperti itu loh Pak? Apa Bapak tidak malu beritanya Bapak ini menyebar kemana-mana seperti itu? Seakan-akan di sini terjadi yang namanya tidak ada toleransi seperti itu Pak, gara-gara Bapak ini. Seharusnya Pak, Bapak jangan merecokin mereka. Seharusnya apa Pak? Bapak harus menjadi teladan buat mereka. Kasih contoh yang baik, yaitu apa? Jagain mereka beribadah. Mereka akan senang hati sama Bapak gitu loh. Mereka akan kagum sama Bapak seperti itu. Bukan dengan cara merecoki seperti ini. Ingat Pak, Bapak itu sudah tua seperti itu. Orang tua seharusnya memberikan contoh yang baik untuk generasi yang lebih bawah. Seperti itu Pak ya. Salam toleransi. Video tentang
umat Nasrani yang sedang beribadah merayakan hari Natal mungkin ya, tapi bukan di gereja gitu. Terus dilarang sama warga situ, terutama ada bapak-bapak Muslim ya yang mengatakan katanya kalau umat Nasrani itu beribadah harus di gereja. Nah kalau soal itu gue juga sebenarnya tidak setuju gitu ya, karena menurut gue itu beribadah itu bisa di mana saja gitu. Begitu juga dengan umat Muslim gitu kan, beribadah itu tidak harus di masjid ya, bisa di rumah atau di mana saja gitu. Mungkin begitu juga dengan umat Nasrani ya gitu. Tapi di titik ini gue lihat gitu, ada seorang ibu Muslim yang memimpin ibadah atau upacara di sebuah gereja untuk umat Nasrani. Kalau nggak salah gue baca dari komen-komennya, katanya ibu ini ibu wali kota ya katanya. Ini yang mau gue tanyain, emang boleh gitu ya seorang ibu yang Muslim atau beragama Islam memimpin upacara atau ibadah untuk umat Nasrani gitu? Gue tahu gitu ya, toleransi itu penting bagi sesama umat beragama. Cuman terus terang kalau pemandangan seperti ini gue baru lihat gitu. Kalau saling menghargai dalam beragama itu gue tahu gitu. Tapi emang boleh gitu ya, yang mau gue tanyain, emang boleh gitu seorang umat Muslim memimpin upacara atau ibadah bagi umat Nasrani? Coba tolong dijawab ya, gue serius cuma pengen tahu aja untuk nambah-nambah pengetahuan gue, oke? Numpang state ya. Coba lo masih tahu si bapak yang tadi doang sih sama warga sono yang melarang orang beribadah. Pertanyaan gue, lu siapa? Gak ada hak lu larang-larang orang beribadah, apalagi ini hari besar, hari raya. Gak ada bedanya sama Idul Fitri, gak ada bedanya sama Imlek, gak ada bedanya sama Nyepi. Dan ini negara bukan negara makhluk lu orang doang. Negara ini campur, semua bersatu, makanya dibentuknya NKRI. Jadi kalau lu nggak ngerti NKRI, saran gua, lu jangan ada di planet ini, lu di Pluto sama tinggalnya, jadi lu bentuk sendiri, lu bangun sendiri, ya kan, lu beranak pinak di sana sendiri aja. Ingat, bencana di mana-mana, tobat. Kalau udah kena bencana baru videonya nangis-nangis, ya. Baik Bapak Ibu Saudara, dari sekitar 10 orang yang telah membuat pernyataan sekaligus komentar serta respon dan tanggapan dengan adanya beberapa waktu yang lalu penolakan dari kelompok tertentu ketika ada orang-orang Kristen yang beribadah di gereja, atau ketika ada orang-orang Kristen yang sedang merayakan Natal, apakah itu di gereja atau di rumah. Ketika mereka mengerti dan memahami adanya kelompok oknum tertentu yang menolak umat Kristen mengadakan ibadah di rumah oleh karena memang belum ada tempat ibadah di gereja, maka saudara-saudara kita ini memberikan reaksi yang sangat positif sebagai sesama anak bangsa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau kasih tahu, negeri kita tercinta Indonesia ini akan tetap berjalan dengan aman, damai, dipenuhi dengan rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Ketika semakin banyak muncul orang-orang yang menghargai keperbedaan, orang-orang yang menghargai kemajemukan, termasuk dalam hal suku, ras, golongan, dan agama. Itulah yang ditunjukkan oleh saudara-saudara kita ini. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, sangat luar biasa.
Respon dan tanggapan mereka, reaksi mereka sangat positif ketika ada oknum atau kelompok tertentu yang menolak orang-orang Kristen beribadah atau mengadakan perayaan Natal. Memang dari apa yang telah kita saksikan tadi, ada seorang bapak yang sudah cukup berumur, di mana beliau memberikan argumentasi orang Kristen itu ibadahnya harus di gereja. Jika tidak di gereja berarti tidak sah. Saya sangat setuju dan sependapat dengan pernyataan dari beberapa saudara kita ini yang sangat menghargai orang-orang Kristen. Sah tidaknya ibadah seseorang itu sangat privat terkait dengan relasi orang tersebut dengan Tuhan yang disembah. Saya pikir sudah terlalu dalam mencampuri urusan keyakinan, kepercayaan orang lain. Bahkan mengambil sebuah konklusi kesimpulan sah tidaknya ibadah orang-orang Kristen ditentukan oleh orang di luar Kristen. Saya setuju sependapat apa yang disampaikan oleh saudara-saudara kita yang baik hati ini, yang didasari dengan kasih ini, sehingga memiliki toleransi yang sangat tinggi. Sah tidaknya ibadah seseorang ditentukan oleh Tuhan orang itu dengan dirinya. Saudara dikasih Tuhan, barangkali ada yang memberikan argumentasi kalau mereka beribadah ribut. Kembali lagi dijawab oleh saudara-saudara kita yang baik hati ini. Bukankah ibadah itu tidak tiap jam, tidak tiap hari diadakan? Kami orang-orang Kristen sangat dewasa menyikapi hal seperti itu. Misalnya saudara-saudara kita Islam, setiap hari mereka ada 5 sholat. Sholat maghrib, sholat duhur, asar, dan seterusnya. Itu kan memakai mic atau toa. Dan kita mendengarkan secara jelas dan terang benderang. Tidak masalah. Karena apa? Karena kita harus menghargai apa yang diyakini dan dipercayai oleh saudara-saudara kita. Kita tidak merasa tersinggung, terganggu, merasa ribut. Tidak ada. Karena apa? Karena ada sikap kedewasaan dalam meresponi menanggapi hal itu, di mana kita harus menghargai apa yang diyakini dan dipercayai oleh saudara-saudara kita Islam atau Muslim. Jadi dalam hal ini saya pikir kita sebagai sesama anak bangsa dibutuhkan kedewasaan yang penuh untuk bisa menghargai keperbedaan yang ada, termasuk perbedaan dalam hal agama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu hal yang sangat menyentuh di hati saya dari komentar-komentar yang sudah disampaikan oleh 10 orang saudara kita yang sangat toleran ini. Mereka berkata begini, apa yang akan kita rasakan sebagai orang-orang Islam atau Muslim ketika kita beribadah, apakah itu di masjid, musola, atau di rumah, atau di lapangan, diganggu oleh orang-orang di luar Islam atau Muslim? Bagaimana perasaan kita? Nah, kemudian saudara kita ini menyampaikan kembali, menjelaskan kembali, demikian jugalah bagaimana perasaan saudara-saudara kita Kristen ketika mereka beribadah di gereja, di ruko, di mall, di rumah, diganggu oleh orang-orang di luar Kristen. Saudara dikasihi Tuhan, Alkitab Kristen memberikan konfirmasi dan penegasan yang sangat jelas. Dikatakan begini, Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kita ini hidup berdamai, hidup toleransi, hidup saling membangun. Kita memang berbeda, tapi bukan berarti kita tidak bisa bersama-sama. Mari kita hidup berdamai dengan semua orang, hidup toleran dengan semua orang.
Kita tidak akan luntur keyakinan kepercayaan kita kalau kita toleran kepada orang-orang di luar keyakinan kita, apapun agama kita. Bahkan salah satu bukti kedewasaan kita beragama adalah ketika kita tidak menjadi goyah dalam berpegang teguh kepada doktrin, ajaran, nabi, kitab suci agama kita. Di dalam waktu yang sama tetap kita menghargai keperbedaan yang ada, terlebih khusus dalam perbedaan agama. Kami orang-orang Kristen diperintahkan oleh Tuhan melalui Alkitab. Di dalam Matius 5 ayat 9 dikatakan begini. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kami orang-orang Kristen dimanapun berada harus selalu berupaya bukan sekedar cinta damai, suka damai, tetapi harus membawa damai. Artinya memiliki dampak sama seperti yang diajarkan Yesus sebagai garam, mempengaruhi bukan dipengaruhi, mencegah pembusukan bukan turut membusukkan, mewarnai bukan diwarnai. Hidup kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Itu panggilan kita. Bukan justru mau menghina, merendahkan, melarang, atau menghalang-halangi orang lain menjalankan agama, kepercayaan, dan keyakinannya. Bukan itu yang diajarkan oleh orang-orang Kristen. Termasuk saya lihat oleh 10 orang saudara kita Muslim yang sangat toleran dengan orang-orang beragama Kristen ini. Ibrani 12 ayat 14 bagian A. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Damai itu ada ketika ada toleransi. Toleransi ada ketika ada kedewasaan dalam menyikapi keperbedaan yang ada. Ibrani 13 ayat 1. Peliharalah kasih persaudaraan. Kita ini saudara sebagai sesama anak bangsa yang lahir, dibesarkan, berkarya, dan hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana kita memiliki prinsip duduk sama rendah, berdiri sama tinggi sebagai sesama anak bangsa. Saudara dikasih Tuhan, salah satu hukum yang sangat populer di kalangan kekristenan adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Di sini ada relasi horizontal dan ada relasi vertikal. Kalau seseorang dalam konteks Kekristenan memiliki relasi vertikal antara manusia dengan Allah Sang Pencipta benar, maka hal itu akan terlihat bagaimana orang itu berperilaku dalam konteks horizontal antara manusia dengan sesama, antara orang-orang Kristen dengan sesama orang Kristen, termasuk orang-orang non-Kristen atau di luar Kristen. Kita harus saling mengasihi sebagai sesama manusia. Kita memang tidak sama, tapi bukan berarti kita tidak bisa bersama-sama. Dan salah satu hal yang menjadi konklusi kesimpulan yang disampaikan oleh 10 orang saudara kita Muslim yang sangat toleran dengan orang-orang yang beragama Kristen. Saya simpulkan dari Matius 7 ayat 12 dikatakan begini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara dikasihi Tuhan, Yesus itu sangat luar biasa. Sesuatu yang panjang, sesuatu yang besar, sesuatu yang luas bisa disimpulkan dengan satu kalimat pendek. Itu keluar biasaan, itu kehebatan dari Yesus. Di samping dari kehebatan-kehebatan yang sangat dahsyat, luar biasa yang lain, yang rumit dirumuskan dengan praktis, singkat, jelas, padat.
Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Isi seluruh hukum Taurat itu banyak, saudaraku. 10 hukum dekalog. Belum lagi kalau kita melihat nanti dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kitab para nabi dibagi 2, nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Tapi disimpulkan dengan satu kalimat. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Inilah yang dijelaskan oleh 10 orang saudara kita Muslim ini yang sangat toleran dengan orang-orang yang beragama Kristen. Apa kira-kira perasaan kita orang-orang Islam ketika orang lain melarang kita ibadah? Demikian juga lah perasaan dari saudara kita Kristen ketika mereka dilarang ibadah. Artinya, Alkitab ini, firman Tuhan ini, artinya firman Tuhan ini ingin menegaskan, kalau kita ingin dikasihi oleh orang lain, marilah kita terlebih dahulu mengasihi orang lain. Kalau kita ingin ditolong oleh orang lain, marilah kita menolong orang lain. Kalau kita ingin diperhatikan oleh orang lain, mari kita terlebih dahulu memperhatikan orang lain. Jadi orang Kristen mengajarkan hal-hal yang baik dan positif, hal-hal yang indah dan berkenan di hati Tuhan harus dimulai dari diri orang-orang Kristen. Sesuatu yang baik yang kita harapkan orang lain berbuat kepada kita, mari kita perbuat terlebih dahulu demikian kepada mereka. Itu prinsipnya. Jadi prinsip turut merasakan itu, sepikiran dan seperasaan sebagai sesama anak bangsa itu penting dikembangkan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau sampai misalnya saya sebagai orang Kristen, kalau saya mengusik, mengganggu, melarang, menggagalkan, menghambat ibadah orang lain, saya harus menarik secara cepat dalam diri saya. Bagaimana kalau saya diperlakukan demikian? Itulah tadi yang disampaikan oleh 10 orang saudara kita. Kalau kita tidak mau dilarang beribadah, maka jangan kita melarang orang lain beribadah. Kalau kita tidak mau direcoki, diganggu oleh orang lain menjalankan keyakinannya, mari kita juga jangan merecoki, mengganggu, menggagalkan, mengusik ibadah, keyakinan dan ajaran orang lain. Apalagi negara kita ini adalah negara yang berdasarkan hukum Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat kedua jelas berkata, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadah sesuai dengan agama, keyakinan, dan kepercayaannya. Saudara dikasihi Tuhan, sebagai sesama anak bangsa, mari kita saling mengasihi, saling toleran, bahu-membahu, saling membangun satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin.